Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu grafik menstruasi. Grafik menstruasi itu tuh dari hari pertama sampai hari kelima itu adanya peluruhan dan keluar bersama dengan darah dari vagina. Yang ke-6 sampai ke-4 itu hormon estrogen yang akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Setelah itu, ovulasinya kira-kira dari hari ke-14. Pada fase ini, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, lutealnya fase di mana rahim pasca ovulasi menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Ini masih sama ya, ini masih grafik menstruasi, tapi ini berupa bulatan yang bulat gitu, grafiknya yang bulat melingkar. Ini siklus menstruasinya. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama dulu, fase menstruasi. Nah, ini fase dimana hari pertama sampai hari ke-7 itu proses menstruasinya, yaitu proses dimana luruhnya dinding rahim yang terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Proses ini terjadi secara berulang setiap bulan dan merupakan bagian dari siklus hormonal yang terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah terjadinya fase menstruasi ke fase praovulasi. Fase praovulasi ini adalah lapisan dinding rahim yang telah meluruh dan akan kembali untuk mempersiapkan kemungkinan pembuahan oleh sperma. Jadi kan pas waktu fase menstruasi tadi dinding rahim meluruh. Nah, pas waktu fase pasca ovulasi ini dinding rahim menebal kembali untuk terjadinya ovulasi di hari selanjutnya. Nah, sekarang kita ke fase ovulasi. Pada fase ovulasi, sel telur dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang ini akan bergerak ke tuba falopi dan menebal pada dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma yang sudah dibuahi, maka kehamilan akan terjadi. Fase ovulasi juga akan menandai masa subur wanita, dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Nah, setelah fase ovulasi, kita ke fase luteal. Setelah ovulasi, folikel yang telah terpecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang kemudian akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Ini juga dikenal dengan fase premenstruasi. Pada tahapan ini, wanita umumnya merasakan beberapa gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan mengalami perubahan mood. Putar dari wanita mengalami pubertas hingga ia mengalami menopause. Sekarang kita masuk ke siklus kehamilan. Ini pas waktu trimester pertama, yaitu pada kehamilan minggu ke-3. Itu sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk kantung berisi calon janin atau embrio dan plasentanya. Sel darah janin mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya berkembang. Kemudian peredaran darah pun dimulai. Sekarang pada akhir minggu ke-4, tabung saraf terbentuk dan tabung jantung janin dapat berdetak hingga 110 kali dalam 1 menit. Pada akhir bulan pertama kehamilan, perkembangan bayi dalam kandungan sudah memiliki panjang 0,6 cm, lebih kecil dari sebutir beras. Ibu hamil juga mulai mengalami gejala kehamilan seperti rasa lelah dan payudara membesar. Meningkatnya hormon kehamilan HCG juga menyebabkan terhentinya menstruasi, dan ini merupakan salah satu tanda awal kehamilan. Sekarang memasuki minggu ke-5, yaitu awal pembentukan organ
Organ dasar seperti jantung, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk lebih jelas. Sekarang pada minggu ke-6, tunas kecil yang menjadi lengan dan kaki janin sudah berkembang, dan wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, rahang bawah, dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, pertumbuhan pesat. Wajah mulai terbentuk, termasuk lubang hidung, lensa mata, dan mulut. Pada minggu ke-8 sampai 10, yaitu peralihan ke janin. Embrio resmi disebut janin pada minggu ke-9. Nah, ini sekarang kita pada minggu ke-11 sampai 13, yaitu akhir trimester pertama. Jenis kehamilan mulai dapat dibedakan meski sulit dilihat dengan USG. Pada minggu 11 sampai 13, otak janin berkembang pesat. Ginjalnya mulai memproduksi urin dan jaringan-jaringannya sudah bisa menebal seperti kepala, tangan. Waktu minggu ke-14 sampai 18, gerakan pertama terasa. Ibu mulai merasakan gerakan janin pertama pada minggu ke-16 sampai 18. Pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasa janin sudah terbentuk dan sudah bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-16 hingga ke minggu ke-18, bayi dalam kandungan semakin membesar dan alat kelaminnya sudah terbentuk dengan baik, sehingga bisa terlihat jelas dalam pemeriksaan USG. Nah, sekarang kita memasuki minggu ke-19. Perkembangan bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara bumil dan sekitarnya. Jadi pas waktu dari minggu ini, sering-sering ibu hamil mengajak bicara bayi dalam kandungannya. Memasuki minggu ke-20, janin akan lebih banyak menelan dan menghasilkan feses. Pada minggu ke-21 hingga 22, janin menjadi sangat aktif dan semakin terlihat seperti bayi. Pada minggu 23 sampai 29, persiapan hidup di luar rahim. Jadi, bayi mempersiapkan hidup di luar rahim. Jadi seperti paru-parunya mulai memproduksi surfaktan, zat penting untuk bernafas setelah lahiran. Sekarang minggu ke-30 sampai 35, yaitu pertumbuhan pesat. Janin bertambah berat dan cepat karena lemak tubuh meningkat. Posisi kepala janin mulai turun ke panggul. Pada minggu ke-36 sampai 41 ini, yaitu terakhir, yaitu persiapan kelahiran. Janin dianggap sudah cukup bulan pada minggu ke-37. Paru-paru dan organ lainnya matang dan sepenuhnya untuk mendukung kehidupan di luar rahim. Jadi, pas waktu minggu ini, bayi sudah mulai mau keluar dari perut bumil. Dan terkadang mungkin ada ibu hamil yang belum menunjukkan tanda-tanda persalinan, meski sudah melewati perkiraan waktu kelahiran. Jangan khawatir jika bumil mengalaminya, karena hal tersebut bisa saja terjadi. Namun, jika usia kehamilan sudah terlalu tua dan sudah memasuki minggu ke-42, bumil mungkin perlu menjalani proses induksi persalinan.